Qin Yichen merasa bahwa dia tidak menganiaya para dewa yang menyendiri dan menikmati kekaguman orang-orang. Jika Anda tidak percaya, Anda tidak dapat menggunakan Dao Wei. Seperti kata pepatah, melihat esensi melalui fenomena, ini jelas bahwa sebuah organisasi yang terdiri dari orang-orang kuat memonopoli kekuasaan, dan Qin Yichen tidak ingin dimonopoli, apalagi berlutut di atas apa yang disebut dewa ini. Tapi setelah mencibir, Qin Yichen mengerutkan kening lagi, dan bahkan tidak bisa menahan nafas. Dia masih mengerti alasan mengapa naga itu tidak menekan ular itu. Menurut Ana, Kaisar Kosmik ini hanya memerintah para dewa, dan di atas para dewa, ada juga dewa tertinggi, dan bahkan dewa penciptaan. Tapi dia sendirian, tanpa dukungan dan koneksi, dan bahkan tidak ada rekan satu tim yang dapat diandalkan. Meskipun Qin Yichen bersemangat, itu tidak berarti bahwa dia akan mendominasi seluruh dunia dengan tantangan yang kuat. Sebaliknya, dia bahkan bukan naga yang kuat, hanya naga kecil. Namun, menurut Ana, ditambah dengan perasaan Qin Yichen sendiri ketika dia menggunakan Dao Wei, para dewa alam dewa dapat merasakan fluktuasi Dao Wei-nya. Tetapi mereka tidak dapat secara langsung menekan Dao Wei-nya. Langit dan bumi dibanjiri dengan 10.000 cara. Yang disebut dewa yang membuka langit dan bumi seharusnya hanya mempercantik diri mereka sendiri. Dan mereka belum benar-benar mampu menyegel 10.000 cara dan mendominasi 8 pemborosan. Selain itu, persepsinya sangat lemah sehingga bahkan posisi spesifik lokasi Qin Yichen sulit untuk dikunci. Belum lagi ia dapat berlari, mengubah wajahnya, dan bahkan berpura-pura. Tapi selama dia tidak berlutut atau pergi ke dewa, dia setara dengan jalan liar. Begitu dia terlihat, dia mungkin seperti buronan dari surga. Qin Yichen mengerti seperti ini. Dia hanya tersenyum tentang ini. Dikatakan bahwa dia telah dicari oleh semua jenis orang kuat selama bertahun-tahun, dan imbalannya sangat tinggi sehingga dia kadang-kadang terkejut bahwa dia dibenci oleh orang lain. Meskipun aku tidak bisa mengalahkannya, aku masih bisa melompat berulang kali. Meskipun penyebutan Ana tentang kanon ilahi mempercantik segalanya, tetapi ketika kamu memikirkannya dengan hati-hati, alam dewa dari alam semesta ini tampaknya bertentangan dengan kekuatan dewa. Raja bernama Odin. Qin Yichen dengan hati-hati merenungkan. Ini mungkin mirip dengan fakta bahwa kedua belah pihak merasa bahwa mereka ortodoks, penguasa alam dewa dan bahkan alam semesta. Dan bahkan orang percaya di kedua sisi memiliki perselisihan ini. Tetapi Qin Yichen masih menyadari bahwa tidak sulit baginya untuk hidup di alam semesta ini. Tetapi belum lagi menjadi terkenal. Sangat sulit untuk kembali, terutama tanpa mengganggu para dewa. Terlebih lagi, Raja Dewa Zeus tidak boleh dibiarkan mengetahui lokasi alam semesta mereka. Ini sudah dibuat-buat di hati Qin Yichen ketika dia berhadapan dengan setan. Karena yang kuat hanya akan menggabungkan kekuatan dengan yang kuat, dan pemenang hanya akan terhubung dengan pemenang. Jika Dewa Zeus bertemu dengan leluhur hitam, keduanya akan sulit untuk bertarung, tetapi memilih untuk bergabung untuk menyelesaikan yang berduri. Duri dari dua alam semesta. Hai, apakah saya akan menghabiskan seluruh hidup saya di sini dalam keheningan? Bagaimana ini mungkin? Wen Qing dan yang lainnya masih menunggu saya. Perjuangan kaisar belum berakhir. Dan jejak Longzhu belum sudah ditemukan. Qin Yichen merasa bahwa dia tidak bisa makan dan menunggu untuk mati. Tetapi yang membuatnya khawatir adalah bahwa dia dapat dianggap sebagai sekutu setan ketika dia jatuh. Dan kerangka itu tidak tahu harus memberinya tanda apa. Jika ada token setan dan menemukan banyak iblis di neraka sendiri, maka mereka juga dapat memberi perintah kepada para pahlawan. Setidaknya memiliki pijakan di alam semesta ini. Namun, fakta bahwa Zeus dan bahkan alam dewa tidak dapat dipercaya tidak berarti bahwa setan adalah sekutu yang dapat diandalkan. Jika Anda menganggap dewa-dewa kepercayaan sebagai kebohongan yang memperindah, kutukan dan penghinaan neraka adalah cuci otak sepihak. Tetapi Qin Yichen, yang secara pribadi telah menghubungi setan, tidak akan pernah melupakan betapa mengerikan api yang berkobar di mata kerangka itu. Itu pasti setan. Sambil membuat orang merasa kedinginan, mau tak mau mereka ingin berdagang dengan mereka. Dan ingin bersama iblis. Dan saat ini, tampaknya neraka alam semesta ini jauh lebih menakutkan daripada Jiu Yu. Terlepas dari keluhan antara murid Jiu Yu dan dia, tampaknya Jiu Yu hanya bertanggung jawab atas ekstradisi reinkarnasi. Tapi neraka bukan hanya ekstradisi jiwa, tetapi sarang iblis yang sebenarnya. Singkatnya, Qin Yichen memandang rendah metode neraka, dan dia tidak mau menyentuhnya sebagai upaya terakhir. Qin Yichen memikirkannya, dan Santo Ana yang cantik dan bergerak telah membuka bibirnya lebar-lebar oleh keputusan ilahi dewa tertinggi. Dia hanya merasa bahwa imannya terus-menerus bergetar, dan dia memiliki keraguan yang mendalam. Apakah ini kebijaksanaan dewa tertinggi yang terlalu mendalam untuk dia pahami? Atau dewa tertinggi ini, yang sebenarnya sangat tidak puas dengan alam dewa dan alam semesta? Qin Yichen juga memperhatikan Ana. Dia menghela nafas, dan tidak ingin merusak kognisi buruk gadis pirang itu. Tetapi melihat orang-orang percaya yang membungkuk dan menyembah dengan tulus, dan sepertinya memandang rendah mereka, orang-orang percaya yang lebih penting dari segalanya, Qin Yichen tidak bisa menahan cemberut. Qin Yichen bertanya pada dirinya sendiri apakah dia miskin. Apakah dia miskin? Ketika dia pertama kali tiba, tinjunya belum cukup kuat untuk menghancurkan dunia.
dan dia tidak memiliki koneksi dan dukungan. Itu adalah cara yang tepat untuk menjaga diri sendiri terlebih dahulu. Tetapi melihat sosok-sosok itu, yang sebagian besar berambut pirang dan bermata biru, dan yang penampilannya hampir sepenuhnya berbeda dari orang-orang di kota kelahirannya, Qin Yichen ingin berpura-pura bahwa dia tidak bisa melihatnya, tetapi pengejaran kekagumannya seumur hidup. Taoisme yang menginspirasi membuatnya sulit untuk diabaikan. Bahkan jika Qin Yichen mengatakan pada dirinya sendiri bahwa ini adalah ras manusia di alam semesta lain, dan ras manusia Nuwa Kaitian bukanlah ras yang sama, tidak ada hubungannya sama sekali, tetapi tidak ada gunanya. Mungkin Longzu ingin mengajari saya bahwa ketika saya menghadapi ketidakadilan, saya berani berdiri, berani melakukan apa yang dunia lakukan. Lagi pula, tidak ada perbedaan antara ras dalam situasi tersebut. Qin Yichen, yang masih berpikir dalam-dalam, tidak tahu bahwa pada saat ini, di ruang doa di kuil, klub Dewa Tua Kasa berlutut di depan sebuah salib, dan kemuliaan salib yang melonjak diringkas menjadi milik Nezio. Tubuh yang kokoh. Maksudmu, dia memperbaiki pesawatnya yang rusak? Menggunakan hukum alam dan kehidupan, dia melakukannya sendiri? Suara ilahi Nezio, Dewa Cahaya, kuat dan bergoyang seperti cahaya ilahi, membuat Kasa tidak berani menyembunyikan sedikit pun. Ya, tuanku. Karena ini, pelayan Anda akan menganggapnya sebagai dewa tertinggi yang agung, turun dan mengembara. Di dunia, Nezio mengerang. Napasnya dalam tubuh raksasa sepertinya membuat langit bergetar. Kecemerlangan ilahi yang bisa dilihat Kasa jatuh ke dalam bingkai beku, sementara Dewa Cahaya perlahan mengangkat kepalanya, menunjukkan kekaguman. Tuan Ares, Anda telah mendengar semuanya. Dewa tadi kenal menunjukkan bahwa fluktuasi hukum cukup untuk mendominasi. Mungkinkah dewa tertinggi yang benar-benar datang kepadanya? Tanda seru. Ares, Dewa Perang. Salah satu dari 12 Dewa Olympus. Meskipun itu hanya hantu, Ares begitu tidak dapat diganggu-gugat, agung dan agung, seolah-olah dia tidak akan pernah bisa kalah, dan semangat juangnya yang ganas membuat suara ilahinya semakin keras dan bergema di seluruh dunia. Dewa tertinggi, Ares sedikit tidak percaya, karena dewa tertinggi tidak akan begitu mengabaikan aturan.